Bang Tony selaku kuasa hukum dari Ririn. Mungkin besok persiapan sidangnya seperti apa sih Bang yang berlangsung di Indramayu ya? Oke. Agenda sidang kasus pembunuhan dengan korban satu keluarga besok, yaitu agendanya pembuktian dari penasihat hukum terdakwa atau terdakwa ya. Jadi besok itu masih pembuktian dari kami ya. Seperti yang sudah dijadwalkan, rencananya saya akan menghadirkan ahli. Nah, ahli ini nanti akan menerangkan bagaimana unsur pidana ya, untuk ahli pidana. Nah, untuk ahli IT itu ternyata tidak bisa dadakan. Jadi rencananya memang ahli IT sama ahli pidana nih. Cuma setelah saya koordinasi dengan ahli IT, tidak bisa dadakan. Dadakan dalam arti untuk mengamati bukti elektronik yang di persidangan itu, kemudian dinilai, dikasih pendapat itu tidak optimal katanya. Jadi harus dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya, dilakukan lab dulu, diteliti dulu kan? Baru bisa kasih pendapat. Jadi kalau dadakan itu nggak bisa. Sehingga besok saya akan menghadirkan satu ahli, yaitu ahli pidana. Itu. Bang, mungkin besok kan keterangan pembuktian dari pihak Ririn atau Abang sendiri. Mungkin hal krusial apa Bang yang akan dibuktikan melalui ahli pidana yang akan dihadirkan ya Bang? Ya, ahli pidana ini tentu akan memberikan pendapat mengenai gambaran ya, karena ahli itu kan tidak bisa langsung ke pokok perkara yang sedang disidangkan, tetapi ahli menerangkan secara umum, namun materinya ini serupa atau hampir sama kan gitu. Nah, jadi itu nanti ahli akan berpendapat mengenai ya, unsur-unsur pidana, kemudian unsur-unsur pembunuhan berencana bagaimana kan gitu. Itu akan disampaikan oleh ahli secara umum. Namun pertanyaan-pertanyaan itu akan serupa ya, dengan perkara yang memang lagi disidangkan. Jadi tidak langsung membahas pokok perkara, tetapi gambaran secara umum sesuai dengan pengetahuan ahli atau kemampuan ahli. Begitu. Nah, hasilnya nanti hakim yang akan menilai apakah alat bukti yang selama ini dihadirkan oleh penuntut umum ya, kemudian saksi-saksi juga ya, termasuk alat bukti juga ya. Nah, kemudian rekaman CCTV dan alat bukti semua nanti akan dilihat, akan dinilai ya oleh hakim, oleh ahli. Tetapi sekali lagi bukan langsung ke pokok perkara tersebut ya, tetapi paling tidak serupa nanti pertanyaan-pertanyaannya. Nah, jadi nanti hakim akan mendapatkan semacam gambaran ya, pendapat dari ahli. Hakim itu tidak harus memakai pendapat ahli, tetapi paling tidak ya, ketika pendapat ahli itu ya, itu berdasar dan kemudian hakim sependapat, maka keterangan ahli itu bisa dipakai juga ya, untuk menambah keyakinan ya, bagi hakim ya, untuk memutus perkara. Bang, mungkin kan ini pada akhirnya saksi dari ahli IT tidak bisa dihadirkan ya Bang? Apa di kemudian hari atau nanti akan ada saksi-saksi lain lagi Bang? Tidak ada. Jadi besok itu pembuktian dari terdakwa atau advokat itu terakhir. Ya, sesuai jadwal terakhir. Berarti... Nah, jadi selanjutnya sudah tidak ada lagi. Nanti paling ada pembuktian tambahan ya dari penuntut umum. Jadwalnya, wacananya seperti itu kemarin. Nah, jadi terakhir besok pembuktian dari saya, dari advokat terdakwa. Nah, kemudian selanjutnya dikembalikan lagi kepada majelis hakim apakah ada tambahan alat bukti dari jaksa penuntut umum atau tidak, nanti kita ikuti ya agenda selanjutnya.
Bang, berarti kan ini besok adalah kesempatan terakhir dari pihak Ririn untuk melakukan pembuktian Iya. menyangkal dia sebagai pembunuhnya ya Bang. Mungkin apa sih Bang yang akan selain besok ahli pidana yang mau dihadirkan, Ya. pembuktian apa lagi nih Bang yang akan diajukan lagi besok? Apa mungkin ada bukti lagi, misalnya CCTV ataupun bukti-bukti yang Belum sampai pernah ini terungkap belum, juga. Ya gini, seperti yang saya sampaikan, besok itu pembuktian terakhir dari terdakwa atau advokat terdakwa, ya, yaitu mendatangkan, menghadirkan ahli. Nah, ahli ini akan melihat gambaran ya secara umum, namun serupa dengan pokok perkara yang disidangkan. Nah, apakah nanti ada alat bukti lain? Karena ini terakhir, saya sudah memutuskan tidak ada lagi nanti ya setelah ahli itu. Namun ketika nanti pemeriksaan terdakwa Ririn, tentu alat bukti yang diajukan oleh jaksa juga nanti akan dilihat juga oleh kami, oleh penasihat hukum atau oleh advokat. Apakah alat bukti yang disampaikan atau dihadirkan, ditunjukkan oleh jaksa, di mana yang terlampir dalam berkas perkara maupun alat bukti tambahan yang tidak ada di dalam berkas perkara, tentu itu kami akan lihat ada tidak alat bukti yang menguatkan ya, atau alat bukti langsung ya, direct evidence ya, yang menguatkan bahwa Ririn sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan. Kalau memang ada ya sudah, kan begitu. Kami ini bukan lagi membela pembunuh, tetapi paling tidak kebenaran itu harus terungkap. Jadi kami menjaga agar aparat penegak hukum ya, dalam mengadili atau dalam melakukan penuntutan dalam proses peradilan ini, agar tidak ada kesewenang-wenangan, agar tidak ada sikap-sikap yang menyepelekan, yang menggampangkan ya. Adanya advokat itu untuk membentengi supaya aparat penegak hukum, dalam hal ini penuntut umum, itu dapat membuktikan secara hukum gitu. Kalaupun nanti bukti-buktinya itu mengarah kuat kepada Ririn, kalau Priyo sudah tidak usah dibahas karena Priyo sudah mengakui kan. Nah, kalau Ririn ini kan sampai saya tanya ya, terakhir itu kemarin tetap masih mengatakan bahwa ia tidak tahu pembunuhan. Nah, sehingga coba nanti alat bukti dari jaksa ini sama-sama kita lihat. Saya fair, ketika nanti alat buktinya mengarah, ya sudah, berarti klien saya bohong, kan begitu. Nah, jadi saya bukan berarti mau membela pembunuh ya, tetapi nanti alat bukti dari jaksa juga dilihat ya. Dan sebaliknya nanti, seandainya alat bukti dari jaksa itu setelah dilihat, diperlihatkan, dianalisa, diamati, kemudian tidak kuat, tidak ada yang mengarah kepada Ririn sebagai pelaku pembunuhan, ya tentu hakim juga nanti akan menilai, akan memutuslah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Begitu. Bang, bicara fakta-fakta yang di persidangan, yang meyakinkan abang bahwa klien atau terdakwa Ririn itu tidak bersalah dengan dari perkara itu. Karena kan banyak memberedar PKDN turun tangan tuh Bang, yang menarik dengan perkara kasus ini, dan diduga klien abang punya kelainan jiwa untuk membunuh secara itu. Gimana Bang melihat itu? Ya, yang membuat saya masih bertahan menjadi advokatnya Ririn Rifanto, terdakwa Ririn Rifanto, sejak awal Ririn Rifanto dan Priyo Bagustiawan itu menyampaikan, bercerita ya, pada saat saya sebelum jadi advokatnya ya, 5 Maret 2026 saya mendatangi lapas karena sebelumnya di sidang itu menyampaikan ada pelaku-pelaku baru kan itu. Sementara Ririn tidak terlibat, Priyo hanya menguburkan. Itulah yang disampaikan di persidangan. Saya mendatangi, mereka menyampaikan seperti itu. Ririn tidak tahu pembunuhan dan dikuatkan oleh Priyo. Priyo mengatakan
bahwa Ririn tidak tahu. Nah, saya mau tidak percaya bagaimana nih Prio yang terlibatnya saja mengatakan bahwa Ririn tidak tahu pembunuhan. Kan begitu? Oke. Nah, jadi saya bisa bertahan karena mereka mengatakan seperti itu. Kemudian belakangan Prio merubah bahwa Ririn terlibat, Ririn lah yang membunuh, kan itu. Nah, saya tanya lagi, Ririn bagaimana ini? Ini Prio menuduh kamu loh, ya, yang melakukan pembunuhan. Dia masih bertahan seperti itu. Sampai saya ngomong, ini kamu jangan bohongi saya loh. Ini kasus besar, ya, se-Indonesia menyorot. Artinya kalau kamu jujur ya sudah, beda sikap saya, kan itu. Artinya nggak apa-apa, saya dampingi juga, tapi kan beda sikapnya kan. Nah, tapi dia tetap bahwa memang saya tidak tahu cerita versi Prio yang pertama itu sudah benar seperti itu. Artinya masih bertahan. Itulah yang kemudian saya masih bertahan. Kemudian yang ketiga, ya, alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum itu belum ada alat bukti langsung, ya, atau bukti langsung atau direct evidence yang mengarah pada Ririn melakukan pembunuhan sebagaimana dakwaan atau sebagaimana yang terakhir keterangan Prio. Ini yang sidang sampai Senin kemarin. Nah, besok ya, saatnya sidang dari pembuktian dari saya, selain nanti ahli, nanti kan ada lagi nih keterangan terdakwa. Nah, di dalam kesempatan keterangan terdakwa itu pasti alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa itu pasti nanti dibuka semua. Silahkan dibuka semua. Saya juga pingin tahu, pingin lihat. Nah, seandainya memang mengarah, ya sudah kan gitu. Berarti klien saya bohong, kan begitu. Jadi saya fair aja. Kalau memang dalam alat buktinya kuat mengarah kepada Ririn, ya silahkan dihukum. Apalagi ini pembunuhan sadis kan. Jadi saya mengawal, ya, masyarakat lemah, ya, masyarakat yang awam hukum, saya kawal agar aparat penegak hukum itu, ya, tidak sewenang-wenang dalam proses mengadili, ya, terdakwa. Jadi kalau alat buktinya itu kuat sebenarnya, jangankan pakai saya, ya, pakai Prof Yusril pun, pakai Prof Otto pun, kalau memang buktinya kuat mengarah, ya pasti dihukum. Kan gitu. Cuma kan mending kalau sudah didampingi, ya, dengan pengacara, ya, yang kritis, kan gitu. Paling tidak, ya, tidak asal lah pembuktiannya, harus benar-benar karena ada agar berimbang, ya. Kalau tidak didampingi dengan yang kritis nanti kan tidak berimbang nih, tidak seimbang nanti kan. Nah, jadi tetap saya berprinsip mengungkap kebenaran. Yang salah dihukum nanti kan, kalau benar ya harus dibebaskan itu.